Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tesis analisis kelayakan finansial greenhouse di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar pada tahun 2024 yang disusun oleh saya sendiri, Rahmayani, dengan NIM G2B124012. Di sini pertama-tama kita mulai dengan identifikasi biaya investasi. Seperti kita lihat pada tabel di layar, ada biaya investasi yang mencakup ada 9 uraian, di mana ada pengeluaran awal seperti pembelian greenhouse, pompa, tangki air, alat irigasi, dan sarana produksi lainnya, di mana biaya investasi ini juga merupakan dasar dalam menilai berapa besar modal yang harus disediakan di awal usaha pada budidaya melon sebesar 50.619 rupiah. Kemudian di sini kita lihat juga ada rincian biaya operasional, di mana rincian biaya operasional ini menunjukkan bahwa pengeluaran rutin selama proses budidaya seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, serta biaya air dan listrik. Kemudian biaya operasional ini menjadi penentu efisiensi produksi dan pengaruhnya terhadap keuntungan sebesar 12.295.000. Kemudian di sini juga kita lihat ada rincian biaya rata-rata pada Desa Wates dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 atau pada tahun 2020 sampai dengan pada tahun 2024, di mana penerimaan ini ditampilkan sebagai estimasi hasil panen dalam kilogram dikalikan dengan harga jual per kilogram yang menghasilkan total pendapatan kotor selama 1 tahun usaha. Jadi selisih antara penerimaan dan biaya operasional menjadi dasar untuk menilai keuntungan bersih. Kemudian analisis uh, dilanjutkan dengan perhitungan indikator kelayakan finansial yaitu net present value atau NPV, kemudian gross benefit cost ratio, kemudian net benefit cost ratio, dan IRR. Jadi keempat analisis ini menjadi indikator yang menunjukkan bahwa proyek budidaya melon secara finansial menguntungkan dengan nilai NPV positif, kemudian rasio-nya lebih dari 1, kemudian IRR-nya yang melebihi tingkat suku bunga yang relevan. Kemudian di sini ada data yang diolah dari tesis analisis kelayakan finansial budidaya melon sistem greenhouse di Kecamatan Wates pada Kabupaten Blitar. Di sini kita lihat ada nilai net present value atau NPV sebesar 26.628,859 sekian, di mana NPV ini adalah selisih antara nilai sekaran dari penerimaan atau cash inflow dan nilai sekaran dari biaya atau cash outflow selama umur proyek. Jadi nilai positif ini menunjukkan bahwa proyek menguntungkan dari segi NPV, di mana R-nya itu seperti kita ketahui sebagai tingkat diskonto, misalnya pada 10%, kemudian T adalah turunan ke T. Jadi bila total penerimaan lebih dari total biaya atau terdiskonto, maka NPV ini akan positif seperti pada jumlah yang tadi, yaitu 26,6 juta yang diperoleh, artinya proyek layak secara finansial. Kemudian pada yang kedua yaitu gross benefit cost ratio sebesar 1,68 yang menunjukkan bahwa perbandingan total penerimaan terhadap total biaya tanpa mengurangkan nilai dari penerimaan. Seperti kita ketahui tadi nilainya itu 1,68, berarti bahwa setiap RP1 biaya menghasilkan sebesar 1,68 rupiah penerimaan. Jika nilainya lebih besar daripada 1, menunjukkan proyek efisien dan layak dijalankan. Kemudian pada yang ketiga itu net benefit cost ratio sebesar 3,00, di mana benefit cost ratio ini memperhitungkan selisih antara penerimaan dan biaya atau net benefit dibandingkan terhadap biaya. Tadi nilainya ada nilai 3,0 yang menunjukkan bahwa laba bersih setara dengan 3 kali total biaya yang merupakan indikator kelayakan yang sangat tinggi dan menguntungkan.
Kemudian yang keempat itu ada IRR, yaitu hasilnya yaitu 0,41 atau 41%, di mana IRR ini adalah tingkat pengembalian internal, yaitu tingkat diskonto di mana NPV sama dengan 0, yang artinya proyek akan impas pada tingkat bunga 41%, karena 41% ini jauh lebih tinggi dari suku bunga umum, misalnya pada 10%, maka proyek ini sangat menguntungkan. Jadi kesimpulan dari data yang diolah tadi itu semua indikator menunjukkan bahwa hasilnya yang sangat positif, baik dari sisi nilai NPV, efisien penerimaan terhadap biaya atau gross dan benefit, maupun kemampuan proyek untuk memberikan pengembalian tinggi atau IRR. Jadi proyek budidaya melon sistem greenhouse ini sangat layak untuk dijalankan secara finansial. Kemudian di sini kita lihat ada data tesis asli dari analisis kenaikan finansial greenhouse di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Di sini juga ada NPV-nya yang berbeda dengan angka yang diolah tadi, di mana NPV-nya itu sebesar 62.984,005 sekian, yang artinya ini layak karena NPV-nya positif, artinya total nilai kini dari penerimaan lebih besar dari biaya. Kemudian proyek ini menghasilkan surplus bersih dalam nilai sekarang. Jadi NPV yang diolah tadi dengan NPV yang data aslinya ini sama-sama layak, tetapi angkanya ini sangat jauh berbeda dengan data yang diolah tadi. Kemudian yang kedua itu ada net benefit cost ratio, yaitu angkanya 2,93, yang artinya layak karena nilai lebih besar daripada satu, menandakan bahwa setiap RP1 biaya menghasilkan sebesar 2,93 rupiah, di mana penerimaan bersih ini menunjukkan bahwa efisiensi ini yang tinggi dan sangat layak untuk dijalankan. Kemudian ada IRR, yaitu 87%, yang artinya layak karena jauh di atas suku bunga acuan, misalnya pada 10% sampai dengan 15%, artinya proyek ini memiliki tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Kemudian di sini pada PP atau payback period, yaitu 0,89 tahun, yang artinya layak karena waktu pengembalian modal kurang dari 1 tahun, di mana menunjukkan bahwa proyek ini sangat cepat dalam pengembalian investasi awal. Nah, di sini tadi kita ketahui tadi bahwa ada hasil data yang diolah dengan data asli dari tesis tersebut. Kemudian di sini kita perbandingan indikator dalam kelayakan finansial. Kita mulai dari NPV, di mana analisis pertama atau olah data yang kita olah tadi sebesar 26.628.859 sekian, sedangkan analisis kedua atau data asli dari tesis tersebut yaitu 62.984,005. Di sini kita lihat dari perbedaan sangat jauh, di mana dari 26 sampai dengan 62. Tetapi NPV ini pada analisis kedua jauh lebih besar, menunjukkan bahwa penerimaan bersih yang didiskonto terhadap biaya investasi lebih tinggi. Ini biasanya disebabkan oleh asumsi penerimaan lebih besar atau biaya lebih efisien pada analisis kedua. Gross benefit cost ratio ini pada analisis pertama atau olah data sebesar 1,68, sedangkan analisis kedua data asli itu tidak dihitung gross benefit cost ratio-nya. Sehingga hanya tersedia di analisis pertama, ini menunjukkan lebih besar daripada satu, di mana proyek ini eh, menunjukkan bahwa efisien, tapi tidak bisa dibandingkan langsung tanpa data dan analisis kedua data tersebut. Kemudian ada net benefit cost ratio, itu ada hasilnya 3,00 dan pada olah data, kemudian 2,93 pada data asli, di mana kedua menunjukkan efisiensi sangat tinggi karena rasio jauh lebih besar daripada satu, yaitu selisih 0,007 tidak signifikan, sehingga keduanya tetap dikategorikan sebagai layak. Kemudian IRR pada olah data yaitu 41%, sedangkan data asli dari tesis tersebut yaitu 87%.
yang artinya itu IRR-nya pada analisis kedua ini jauh lebih tinggi, artinya tingkat pengembalian investasi hampir 2 kali lipat dari analisis pertama. Ini bisa menunjukkan bahwa perbedaan dalam asumsi biaya atau penerimaan atau cakupan waktu proyek. Kemudian analisis yang terakhir yaitu PP atau data yang diolah atau yang dihitung itu tidak dicantumkan, sedangkan pada eh, tesis yang asli yaitu terhitung 0,89 tahun yang hanya tersedia di analisis kedua, yaitu angka lebih besar daripada 1 tahun, menandakan pengembalian modal sangat cepat dan meningkatkan daya tarik proyek. Kemudian kita masuk pada analisis sensitivitas, di mana kita lihat di sini ada tabel lampiran analisis sensitivitas pada desa Wates. Jadi berdasarkan tabel analisis sensitivitas ini dapat dijelaskan bahwa proyek investasi diuji terhadap 3 skenario perubahan, yaitu kenaikan investasi atau SATI sebesar 10%, kemudian kenaikan biaya operasional atau OM, kemudian sebesar 10% dan penurunan benefit sebesar 10%, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat seberapa sensitif nilai NPV atau net present value terhadap perubahan variabel-variabel utama. Kemudian pada skenario pertama, ketika investasi naik pada 10%, NPV-nya itu mengalami penurunan sebesar 5.435.755 dari nilai awal menjadi nilai awal menjadi sebesar 50.548 sekian. Kemudian presentasi perubahan NPV ini sebesar 91,37% dari nilai awal, yang menunjukkan bahwa dampak dari kenaikan investasi terhadap kenaikan proyek relatif kecil. Kemudian tingkat sensitivitas dalam kondisi ini tercatat sebesar 10,94%, yang berarti proyek masih cukup stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan pada nilai investasi. Kemudian pada skenario kedua, apabila biaya operasional meningkat pada 10%, NPV-nya itu turun lebih besar, yakni sebesar 12.539 sekian, dengan NPV baru menjadi 50.444 sekian, atau setara dengan 80,09% dari nilai NPV awal. Kemudian tingkat sensitivitas dalam kondisi ini sebesar 20,49%, yang menunjukkan bahwa biaya operasional ini memberikan pengaruh sedang terhadap kelayakan proyek. Jadi meskipun terjadi penurunan, proyek masih tergolong layak dan memiliki harga margin keuntungan yang cukup aman. Kemudian pada skenario ketiga, yaitu ketika benefit mengalami penurunan sebesar 10%, NPV menurun paling drastis sebesar 24.274.000 sekian, menjadi sebesar 38.709.000 sekian, dengan presentasi NPV-nya itu tinggal 61,46% dari nilai semula, dengan tingkat sensitivitas tertinggi yaitu 16,27%. Ini menunjukkan bahwa proyek sangat sensitif terhadap perubahan pada pendapatan atau penerimaan. Artinya, jika pendapatan menurun, maka kelayakan proyek bisa terancam karena dampaknya signifikan terhadap keuntungan bersih. Jadi kita dapat simpulkan bahwa dari hasil analisis kelayakan finansial ini, dengan hasil analisis sensitivitas dengan data yang asli dari tesis tersebut, ini sama-sama layak untuk dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.